Malaikat Rafael. Rafael adalah salah satu malaikat agung yang diciptakan oleh Yahweh sebelum fajar penciptaan. Dia adalah salah satu malaikat dengan peringkat tinggi di seluruh surga. Nama Rafael berarti kesembuhan dari Elohim. Dikisahkan sebelumnya, malaikat Rafael memiliki nama Labiel. Sebelum menciptakan manusia, Elohim meminta pendapat dari para malaikatnya untuk menguji mereka. Pada waktu itu banyak para malaikat yang menerima hukuman karena penolakan mereka dengan mengatakan, "Siapakah manusia sehingga engkau memperhatikannya?" Bahkan banyak yang dimusnahkan oleh Tuhan dengan api hanya dengan menggunakan jari kelingkingnya. Kumpulan ketiga yang ditanya pada waktu itu adalah malaikat di bawah pimpinan malaikat agung Labiel. Karena belajar dari nasib mengerikan para malaikat lain, dia memperingatkan malaikat di bawah komandonya dengan berkata, "Kamu semua telah melihat betapa malang yang menimpa para malaikat yang berkata, 'Siapakah manusia sehingga engkau memerhatikannya?' Marilah kita berhati-hati untuk tidak melakukan hal yang sama. Jangan sampai kita mengalami hukuman yang sama mengerikannya. Karena Elohim pada akhirnya akan melakukan apa yang telah Dia rencanakan. Karena itu, disarankan bagi kita untuk menuruti kehendak-Nya." Dengan demikian, para malaikat di bawah komando Labiel berbicara, "Ya Tuhan dunia, ada baiknya engkau berpikir untuk menciptakan manusia. Apakah engkau menciptakan dia sesuai dengan kehendak-Mu? Dan bagi kami akan menjadi pelayan dan pembantunya, dan menyatakan kepadanya semua rahasia kami." Kemudian Elohim mengubah nama Labiel menjadi Rafael, yang bisa berarti juga penyelamat, karena para malaikat di bawah komandonya telah diselamatkan oleh nasihat dari malaikat Labiel. Mulai sejak saat itu, malaikat Labiel memiliki nama menjadi Rafael. Dia diangkat sebagai malaikat penyembuhan yang memiliki semua pengobatan surgawi dan memiliki pengetahuan terhadap berbagai jenis pengobatan medis yang digunakan di bumi. Rafael adalah malaikat penyembuhan, keajaiban, dan penyembuh. Kisah tentang malaikat Rafael banyak ditemukan dalam kitab-kitab apokrif. Dikisahkan, malaikat Rafael adalah salah satu malaikat yang ikut dalam pertempuran di surga dan berada di pihak Bapa bersama malaikat Mikhael dan Gabriel. Malaikat Rafael adalah salah satu malaikat yang ikut dalam strategi perang bangsa Israel. Dalam kitab Henokh, dia juga adalah salah satu yang ikut dalam pemulihan bumi yang sudah banyak dicemari oleh perbuatan jahat para malaikat jatuh. Dan lagi, Yahweh berfirman kepada Rafael, "Ikat tangan dan kaki Azazel, lemparkan dia ke dalam kegelapan. Belahlah gurun pasir yang di Dudael, dan campakkan dia di sana. Dan timbunilah dia dengan batu-batu kasar dan tajam, dan selubungi dirinya dengan kegelapan, supaya dia tetap ada di sana selamanya, dan selubungi wajahnya, sehingga dia tidak dapat melihat cahaya. Dan pada hari besar penghakiman, dia akan dilemparkan ke dalam api, dan pulihkanlah bumi yang telah dicemarkan para malaikat, dan umumkanlah pemulihan atas bumi, supaya aku memulihkannya, agar tidak semua anak-anak manusia akan dihancurkan melalui segala hal rahasia yang telah diperkenalkan oleh para malaikat pengawas dan telah diajarkan kepada anak-anak mereka. Dan seluruh bumi telah dicemari oleh contoh perbuatan dan ajaran Azazel. Daripadanya berasal segala dosa." Demikian telah tertulis dalam kitab Henokh tentang kisah dari malaikat Rafael pada waktu dia diperintahkan oleh Tuhan untuk mengikat dan memenjarakan malaikat Azazel. Malaikat Rafael disebutkan juga dalam kitab Tobit
Kitab Tobit adalah kitab yang diterima sebagai kanonik oleh umat Katolik, Ortodoks Timur, Ortodoks Oriental, dan beberapa Anglikan. Dalam kitab itu dikisahkan tentang malaikat Rafael, pertama kali muncul dengan menyamar dalam wujud manusia sebagai teman seperjalanan putra Tobit, Tobia. Dia menyebut dirinya Asaria, putra Ananias. Selama perjalanan itu, malaikat Rafael menjadi penunjuk jalan. Dia juga menunjukkan rahasia obat yang diperoleh dari ikan yang ditangkap Tobia di sungai. Malaikat Rafael diutus oleh Tuhan kepada Tobit untuk menyembuhkannya dari kebutaannya dan untuk membebaskan Sarah, menantu perempuannya, dari setan yang membunuh pria yang dinikahinya pada malam pernikahan mereka sebelum pernikahan dapat diselesaikan. Dia mengikat setan itu yang melarikan diri di dataran tinggi Mesir, dan setelah kembali dan dari penyembuhan kebutaan dari Tobit, Asaria menyatakan dirinya sebagai malaikat Rafael, salah satu dari 7 malaikat yang berdiri di hadapan Tuhan. Malaikat Rafael pernah diutus untuk menemui Nuh setelah banjir besar air bah. Peristiwa ini tercatat dalam kitab Yobel. Tidak lama setelah anak-anak Nuh dan anak-anak mereka mengambil kepemilikan tempat tinggal yang telah dibagi kepada mereka, dari roh-roh jahat mulai merayu manusia dan menyiksa mereka dengan rasa sakit dan segala macam penderitaan yang mengarah ke kematian rohani dan jasmani. Karena mendengar permohonan Nuh, Elohim mengutus malaikatnya yang kemudian menangkap 90% roh-roh jahat dari bumi. Tetapi atas seizin Elohim meninggalkan 1/10 untuk Mastema, untuk menghukum orang-orang berdosa melalui mereka. Malaikat Rafael kemudian mengajarkan kepada Nuh semua obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nuh kemudian menuliskannya dalam sebuah kitab yang diberikan kepada anaknya Sem. Kitab ini adalah sumber dari semua buku kedokteran yang dipakai orang-orang bijak dari India, Aram, Makedonia, dan Mesir. Dari kitab inilah mereka mendapat pengetahuan mereka. Orang-orang bijak dari India mengabdikan diri terutama untuk mempelajari pohon dan rempah-rempah. Orang Aram sangat ahli di dalam pengetahuan tentang sifat-sifat gandum dan biji-bijian, dan mereka menerjemahkan kitab tersebut ke dalam bahasa mereka. Orang-orang bijak Makedonia adalah yang pertama untuk menerapkan pengetahuan medis, sedangkan orang-orang Mesir berusaha untuk efek penyembuhan dengan cara ilmu sihir dan dengan cara astrologi, dan mereka mengajarkan kepada bangsa Kasdim yang ditulis oleh Kangar, anak Ur, anak Keset. Keterampilan medis yang menyebar lebih lanjut sampai pada masa Aesculapius. Malaikat Rafael adalah salah satu dari 3 malaikat yang mengunjungi Abraham dan istrinya, Sarah. Dia secara khusus ditugaskan oleh Tuhan untuk menyembuhkan kemandulan Sarah. Hal ini tercatat dalam kitab Kejadian pasal 18. Malaikat Rafael juga bersama Gabriel dalam penghancuran kota Sodom dan Gomora yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 19. Dia dikatakan juga sebagai salah satu penjaga pohon kehidupan yang menggunakan daunnya untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 2 dikatakan, di tengah-tengah jalan rayanya dan di sisi sini dan juga di sisi sana sungai itu ada pohon kehidupan yang menghasilkan 12 buah-buahan berdasarkan bulan, yang setiap bulan menghasilkan 1 buahnya, dan daun-daun pohon itu untuk penyembuhan bangsa-bangsa.
Malaikat Rafael adalah malaikat tanpa nama yang mengaduk air di kolam Bethesda. Hal ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 4. Dikatakan, sebab dalam sesaat seorang malaikat turun ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Lalu orang yang pertama kali masuk setelah guncangan air itu, ia menjadi sembuh apapun penyakit yang dideritanya. Meskipun nama Rafael tidak disebutkan dalam kitab suci secara langsung, para teolog percaya bahwa dia adalah malaikat agung yang menyembuhkan orang sakit di kolam Bethesda yang dijelaskan dalam Injil. Malaikat Rafael adalah salah satu dari 7 malaikat kudus dan bertugas atas roh manusia. Rafael juga adalah malaikat yang berkuasa atas segala penyakit dan atas semua luka-luka anak-anak manusia. Seperti malaikat lainnya, Rafael memiliki wujud malaikat yang tak terlukiskan, dengan cahaya yang kuat seperti matahari dan memiliki suara yang mampu meledakkan gendang telinga. Rafael terkadang muncul dengan siluet yang terbuat dari cahaya dan energi spiritual. Dalam wujud malaikatnya, dikatakan dia memiliki 6 sayap di tubuhnya. Dia juga dapat menyamar seperti manusia dan tidak dapat diketahui. Malaikat Rafael adalah malaikat yang tenang, dengan tatapan mata yang tajam namun agresif dalam pertempuran. Rafael juga dikenal sebagai salah satu yang paling murni di antara malaikat agung di surga. Meskipun dia adalah seorang penyembuh yang berbakat, Rafael adalah seorang pejuang dan pemimpin perang yang kuat. Saat menjadi prajurit yang perkasa, Rafael sangat mahir dalam teknik penyembuhan. Dia adalah pribadi yang membuat semua lawan-lawan bangsa Israel tidak berdaya dan kesakitan dalam peperangan hingga akhirnya terpukul kalah. Ketika malaikat Rafael menyembuhkan suatu kondisi, seringkali kesembuhan itu terwujud secara instan dan sangat halus. Malaikat Rafael dapat membantu mengurangi atau menghilangkan rasa sakit. Sebagai salah satu panglima tertinggi Tuhan dan juga salah satu malaikat agung sejati pertama di surga, Rafael dianggap sebagai salah satu makhluk paling kuat di alam semesta. Dia dikagumi dan dihormati oleh banyak malaikat dari berbagai tingkatan, termasuk kerubim dan serafim. Malaikat Rafael pada dasarnya berada di puncak absolut dari semua malaikat. Makhluk yang dikenal yang dapat menyaingi dia adalah saudara-saudaranya, khususnya malaikat Mikael, malaikat Gabriel, malaikat Uriel, dan malaikat Lucifer sebelum kejatuhannya. Malaikat Rafael, seperti semua malaikat agung, dapat menghasilkan energi yang sangat besar dan melepaskan cahaya ilahi dari tubuhnya, yang mampu mengalahkan para malaikat jatuh dan roh-roh jahat. Dia bisa menggunakan cahayanya sebagai semburan cahaya yang kuat, yang bermanifestasi sebagai kekuatan kinetik, yang dapat memukul mundur objek dalam jarak yang cukup jauh. Dia juga pernah menggunakan kemampuan ini terhadap Azazel, yang menyebabkan mereka berdua tiba-tiba muncul di padang Dudael. Dia memiliki kendali penuh atas intensitas ledakan dan mampu melenyapkan atau merusak target apapun. Sebagai salah satu malaikat agung pertama yang ada, malaikat Rafael terbukti menjadi malaikat yang sangat kuat dengan kemampuannya sendiri. Bahkan dia mampu menyaingi malaikat penghulu yang lain dan jauh lebih unggul dari malaikat dengan tingkatan lebih rendah lainnya. Dia cukup kuat untuk melawan dan mengalahkan archdemon berpangkat tinggi atau bahkan Raja Iblis, dan dianggap sebagai salah satu makhluk terkuat di alam semesta yang mewujudkan kekuatan penyembuhan Tuhan. Malaikat Rafael sangat kuat sehingga muncul pendapat bahwa dia mungkin yang paling kuat dari semua malaikat sejati,
tetapi dia tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya karena kerendahan hatinya. Malaikat Rafael memiliki kekuatan supranatural yang tak terukur, bahkan mampu menyaingi entitas kosmik lainnya. Kekuatannya dan saudara-saudara malaikatnya berasal dari Tuhan sendiri, dan karena itu mereka tidak terkalahkan. Kekuatannya sedemikian rupa sehingga dia jauh lebih unggul dari dewa-dewi bangsa-bangsa, dan dia lebih unggul dari semua archdemon. Dia juga lebih kuat daripada dewa utama di setiap cacaran. Malaikat Rafael sangat ahli dalam penyegelan dan penawanan lawan dalam peperangan dan pertempuran. Malaikat Rafael memiliki kehadiran ilahi yang sangat kuat, yang mewujudkan kekuatan dan cahaya Tuhan sendiri. Kehadirannya dapat menyebabkan cahaya kemuliaan yang begitu kuat, sehingga mampu membakar iblis yang kuat, dan dengan penampilannya saja sudah membuatnya ditakuti oleh banyak roh-roh jahat. Menjadi malaikat tertinggi yang hampir seumur dengan alam semesta itu sendiri, malaikat Rafael mengetahui hampir semua yang ada. Dia memiliki pengetahuan yang luas tentang sejarah penciptaan, 3 raksasa besar, dan peristiwa yang terjadi di bumi sepanjang sejarah hidup manusia. Dia juga mengetahui keberadaan makhluk yang lebih muda yang telah hidup dari zaman kuno. Sebagai malaikat penyembuhan, malaikat Rafael memiliki pengetahuan tentang penyembuhan dan pemulihan yang jauh melampaui semua malaikat. Sebagai malaikat penyembuhan, dia mengetahui tentang kegunaan setiap hal, baik itu dari hewan dan tumbuhan, untuk bahan pemulihan, bahan penetralisir, ataupun bahan penyembuhan. Rafael dapat memanipulasi kondisi kesehatan fisik dan mental. Rafael juga dapat mempercepat proses penyembuhan atau memperlambat penyembuhan, dan ia juga dapat menghentikan penyembuhan yang dilakukan oleh para tukang sihir dan ahli perdukunan, bahkan sekalipun mereka memiliki kemampuan penyembuhan. Atas seizin Tuhan, Rafael dapat menyembuhkan segala bentuk penyakit, cedera tubuh, dan sebagainya. Malaikat Rafael juga dapat menyembuhkan orang yang sakit jiwa dan membuat mereka sehat kembali secara mental. Malaikat Rafael benar-benar dapat menyembuhkan apa saja, tetapi semuanya hanya dilakukannya atas seizin Tuhan. Selain menyembuhkan penyakit-penyakit manusia, malaikat Rafael dapat menyembuhkan dan mengembalikan keadaan objek, lokasi, ataupun lingkungan. Dia juga dapat memulihkan kemampuan dan kekuatan, serta jiwa. Ia dapat memulihkan bumi dan alam dari kerusakan dan kecemaran dengan kemampuannya. Malaikat Rafael dapat menghidupkan kembali manusia dari kematian jika belum waktu yang sebenarnya ditentukan baginya untuk mati. Dikatakan juga bahwa Rafael bahkan mampu menghidupkan kembali malaikat. Melalui kekuatan ini, dikatakan dia mampu menghidupkan kembali para malaikat yang terbunuh selama pertempuran di surga. Malaikat Rafael adalah malaikat agung yang menggunakan kemampuan medis paling baik di antara malaikat agung. Malaikat Rafael memiliki kendali penuh dan mutlak atas kekuatannya sendiri dan terlepas dari hukum fisika dan logika. Malaikat Rafael dapat merubah dirinya, termasuk wajah, tubuh, kulit, atau ukuran untuk menyamar atau terlihat seperti manusia. Seperti malaikat lainnya, malaikat Rafael bisa terbang dengan sayapnya. Dia juga bisa terbang tanpa sayap. Namun malaikat agung Rafael dapat terbang melintasi ruang dan waktu. Dia dapat membuka portal dan melintasinya dengan kecepatan cahaya. Malaikat Rafael juga adalah salah satu malaikat pemimpin perang sekalipun berada di bawah komando malaikat Mikhael.
Kesimpulannya, malaikat Rafael adalah salah satu malaikat yang diciptakan oleh Yahweh dengan kekuatan yang besar dan dilengkapi dengan kemampuan penyembuhan dan pemulihan. Dia adalah malaikat penyembuhan yang mendapat tugas langsung dari Tuhan. Selain sebagai malaikat penyembuhan, dia juga adalah salah satu pemimpin perang pasukan surgawi di bawah pimpinan malaikat Mikhail. Sekalipun sedemikian kuat dan memiliki banyak kemampuan, dia hanyalah ciptaan Tuhan dan tidak dibenarkan bagi manusia untuk menyembahnya. Dan sekalipun memiliki kemampuan penyembuhan, tetapi tidak dibenarkan bagi manusia untuk memohon kesembuhan dan pemulihan padanya. Jika kita manusia umat Tuhan memerlukan kesembuhan atau pemulihan, maka mintalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan Dia akan mengutus malaikatnya untuk melakukan penyembuhan dan pemulihan. Sebab Dia Tuhan adalah Elohim, Yahweh Rafa, Yahweh Sang Penyembuh dan Pemulih segalanya. Segala pujian, hormat, syukur, dan kuasa hanya bagi Yahweh Elohim Pencipta. Haleluya.